Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan tugas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang menjadi tema kita adalah doa yang mustajab. Doa adalah permohonan atau permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat baik, seperti kita memohon keteguhan iman, memohon rezeki yang halal, memohonkan supaya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memohon keteguhan iman dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni, memohonlah atau berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai aku, maka katakanlah bahwa aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa mereka apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menunaikan segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka semua mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Dan dalam hadis yang lain beliau bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak bala atau ketentuan Allah kecuali dengan doa. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa ada kalanya doa itu mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya doa seorang itu gairu mustajab atau mardud, tidak dikabulkan atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu tergantung terhadap syarat, adab dan tata cara terpenuhi atau tidaknya yang seperti dituntunkan oleh para ulama. Doa adalah ibadah. Artinya dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melakukan ibadah. Kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini setidaknya ketika kita berdoa ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, dengan berdoa menunjukkan kefakiran dan kelemahan kita di hadapan Zat yang Maha Kaya dan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan berdoa kita memuji Allah yang Maha Mulia dan menyatakan kehinaan diri kita di hadapan Zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan berdoa
berarti kita telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya menyembah dan beribadah kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Allah lewat firman-Nya dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istijabah atau terkabulnya doa adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kita adalah berdoa dan terus berusaha. Berdoa dan terus berusaha. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui kemaslahatan hambanya. Oleh karena itu, Dia mengabulkan doa sesuai dengan kemaslahatan orang yang berdoa tersebut. Oleh karena itu, tidak mesti harus sesuai dengan apa yang kita minta atau yang kita inginkan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hendaknya terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berfirman dalam hadis kursi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Apabila hambaku itu berprasangka baik padaku, maka aku akan melakukan kebaikan kepadanya. Dan sebaliknya, apabila seorang hamba berprasangka tidak baik kepadaku, maka itulah yang terjadi kepada dirinya. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak kepada pemirsa sekalian, hendaklah kita selalu berbaik sangka, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang telah ditentukan Allah kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kalanya doa itu dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Namun ada kalanya juga doa itu diganti dengan yang lain yang lebih maslahat untuk kita. Misalnya kita meminta kekayaan, meminta pangkat dan jabatan yang tinggi, namun Allah tidak kabulkan itu, tapi diganti Allah dengan kesehatan, dengan keselamatan, terhindar daripada bala, atau juga dengan menundanya di saat yang tepat, di saat dimana kita sudah siap untuk menerima kabulan doa itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada kalanya doa orang yang tidak dikabulkan Allah di dunia, nanti di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam satu riwayat diceritakan ada seseorang yang mendapatkan pangkat dan kemuliaan yang tinggi di akhirat. Dia terkejut, ya Allah, ulun tidak beramal sebanyak ini, ulun tidak memiliki kebaikan sebanyak ini. Maka kata Allah, ini adalah ijabah doaku yang dulu tidak kukabulkan di dunia, sekarang kukabulkan di akhirat.